Mazmur 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud, untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kala 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati, merenungkannya, dan mempelajarinya untuk kita lakukan seluruh kebenaran Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 60 ini terbagi atas beberapa prinsip pengertian. Pertama, berkaitan dengan keluhan dan permohonan Daud, yang tentunya membuat kita tahu bahwa Daud menyampaikan permohonan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pada ayat 6 dan sampai ayat 12, berbicara tentang kehidupan Daud yang penuh sukacita karena ada pengharapan kepada Tuhan. Dan tentu ini yang menjadi pokok pembahasan pemikiran kita. Dan dalam bagian itu, kita memahami bahwa memang setiap orang punya pengharapan, dan di dalam pengharapan itulah kita mendapatkan kekuatan dan sukacita. Mari kita telusuri ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, supaya kita mendapatkan pengajaran dan menjadikan itu dasar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita perhatikan pada ayat pertama dan ayat yang kedua, kita bisa dengan mudah memperhatikan bagaimana pemazmur menuliskan kemenangan atas apa yang dilakukan Allah kepada pasukan yang dimenangkan Allah terhadap peperangan melawan orang Aram, Edom, dan yang lainnya. Tentulah karena kita melihat, memperhatikan, dan menyimak bagaimana Tuhan Allah menyatakan kuasa, kekuatan kepada Daud. Di dalam keadaan apapun yang Daud sudah raih dan terima dari Tuhan, sesungguhnya itu menjadi sebuah pembelajaran. Pembelajarannya ialah kita merenungkan betapa banyak kondisi, situasi yang secara umum begitu tidak baik-baik saja. Kedua, kita juga memperhatikan adanya perubahan kebahagiaan yang berkaitan dengan kondisi masalah-masalah kehidupan, baik individu, keluarga, dan komunitas. Yang ketiga ialah adanya musuh-musuh dari umat Allah yang sepertinya dilepaskan dari penghukuman. Dan yang keempat, tentunya di sini kita belajar bagaimana kita berpengharapan bahwa kita mengalami kemenangan melawan musuh-musuh yang ada di sekitar hidup kita.
baik itu keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, kuasa gelap, si jahat, dan orang-orang dunia. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kita bisa mencermati bahwa apa yang disampaikan Daud kepada Tuhan merupakan gambaran bahwa Daud ingin kita belajar untuk mengerti bahwa kehidupan yang sesungguhnya ialah percaya kepada Allah, bermegah di dalamnya. Dan di dalam kita mempercayai keberadaan Allah, kuasa karyanya, kita dididik untuk saling menjaga diri dan mendidik yang lain. Dalam hal ini, kita tahu ada banyak pembelajaran dari kehidupan kita yang Tuhan sediakan. Disinilah kita perlu selalu mengarahkan diri kita kepada Allah dan bersyukur karena kita mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman untuk bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur juga memperhatikan peristiwa-peristiwa yang khusus, termasuk peperangan yang dilakukannya melawan orang Aram, bahkan kemenangannya atas orang-orang Edom. Namun di sini Daud penuh dengan perhatian untuk melihat semuanya itu, keberhasilan terhadap musuh-musuh itu, karena Tuhanlah yang menopang memelihara. Daud bermegah dengan keyakinan yang kudus kepada Allah, karena Allah lah yang menyempurnakan kemenangan, bukan kelihayan berperangnya atau kekuatan tentaranya, tetapi karena Allah lah yang memenangkan peperangan itu. Dan dalam situasi seperti itu, dia bersuka cita. Inilah yang menjadi pokok pemikiran kita. Ketika kita sebagai orang Kristen di zaman ini yang sangat banyak berhadapan dengan dunia yang semakin kacau dalam pemikiran, kalau kita bisa berkemenangan melawan keduniawian, melawan skeptisisme, melawan dualisme, melawan hal-hal jahat lainnya, itu semuanya karena Tuhan menopang memelihara kita. Kita sadar betul bahwa kecemasan sering terjadi dalam hati kita. Mungkinkah kita bisa menang melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup? Mungkinkah kita bisa menang menghadapi godaan si jahat, cobaan si iblis, dan juga gangguan dari orang-orang jahat? Ya, kalau kita menyandarkan diri kepada Tuhan, kita akan dilengkapi dengan kekuatan kuasa darinya untuk kita menikmati sukacita karena kemenangan yang Tuhan sediakan. Marilah kita sungguh mempersembahkan diri kita ke hadapan Allah dengan perasaan syukur. Kalaupun kita bisa menang, kita bermegah karena Tuhan yang menopang kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pembelajaran pada Mazmur ini, kita mendapati adanya kesedihan yang dalam dan membekas akan banyaknya penghinaan dan kekecewaan yang telah ditimpakan Allah kepada umatnya, karena umatnya tidak taat kepada Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami seperti itu. Mengapa kita menderita? Mengapa kita mengalami kesulitan? Mengapa kita tidak mendapatkan kesenangan? Mungkin kita mengira Tuhan sedang murka terus dan membuat kita jauh dari kehidupan penuh sukacita. Kita sering meratapi, mengeluh, menggerutu dari dampak dan akibat buruk dari pemerintahan yang bobrok selama beberapa tahun terakhir ini. Kita menyangka bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Dan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh mengalami kesedihan. Kenapa Tuhan tidak menolongku? Mengapa ini dibiarkan terus? Apakah mengalami kesulitan terus? Di lain pihak, kita meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mempersatukan umatnya dan memberikan kekuatan kepada umatnya supaya bersama-sama untuk menyatakan kemenangan Tuhan. Supaya melalui kesatuan dengan Tuhan dan umatnya membuat kita bisa berani melangkah di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kita ingin supaya musuh-musuh yang ada di sekitar kita menyaksikan kemenangan Kristus atas segala sesuatunya. Kita memohon kepada Tuhan, memohon dengan kerendahan hati, agar Tuhan kiranya memberi kepada kita damai sejahtera, memberi kepada kita kemenangan atas segala hal. Pendamaian dan berdamai satu dengan yang lain untuk memperbaiki yang retak-retak di dalam kehidupan relasi kita merupakan suatu kebutuhan. Dan kebutuhan itulah yang menunjukkan bahwa kita memang mendapatkan keselamatan. Bagaimana kita bisa terluput dari orang-orang yang jahat dan kita mendapatkan keselamatan dari tangan Tuhan? Kita memohon agar kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita.
Dan kita berharap Tuhan menyelamatkan kita dalam situasi seperti itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita melanjutkan suatu dorongan untuk hidup penuh sukacita. Penuh sukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah yang bertakhta, yang berdaulat, yang memberikan janji-janjinya. Pengharapan kita di dalam janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkannya. Dari sini kita melihat dan mempelajari Daud bersukacita karena dia punya pengharapan. Pengharapan karena akan terjadi perubahan yang besar yang dinyatakan Tuhan. Tuhan berfirman di tempat kudusnya dan membagi-bagikan segala berkat, penyertaan, kekuasaan, otoritas sehingga kita bisa melihat, menyaksikan semuanya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Juga demikian, kebahagiaan dan pengharapan itu membuat sukacita dari Daud tentunya juga bagi kita, bahwa segala bangsa akan ditaklukkan Tuhan dan semuanya berada di dalam otoritas Tuhan, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan otoritas Tuhan itu dalam hidup kita. Di sini pemazmur memberikan contoh bagaimana kita selalu bersandar kepada Tuhan. Daud yang berupaya untuk membawa tabut perjanjian ke mana Tuhan mau kehendaki. Demikianlah pengharapan Daud, hanya dari Allah saja. Begitu juga dengan kita. Karena kalau pengharapan kita bukan kepada Allah, kepada siapa lagi? Kita tidak mau dibuang, kita tidak mau mundur, kita mau maju, kita mau hidup di dalam keadilan Allah, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kadangkala kita sudah kalah dalam pertempuran dalam dunia yang fana ini. Kita terjebak pada sistem dunia, kita berada di dalam kesulitan, kita berperang dengan kekalahan. Tetapi karena kita percaya iman yang hidup yang dikaruniakan Allah akan janjinya itu meyakinkan kita bahwa Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudusnya adalah sumber damai sejahtera yang menghancurkan iblis di bawah kaki Kristus, dan kita diperkenan Allah Bapa menerima kerajaannya. Kiranya kita selalu senantiasa berdoa meminta pertolongan Tuhan. Jangan kita lengah dan jangan kita lupa. Mintalah pertolongan Tuhan ketika menghadapi masalah apapun, sekecil apapun. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Mintalah dan carilah perdamaian supaya kita menikmati damai sejahtera itu. Mari kita perhatikan lebih mendalam lagi bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai keyakinan kita itu digantikan dengan kewajiban keagamaan belaka. Jangan sampai kita tidak bergantung kepada Tuhan karena kita giat dengan ritual-ritual keagamaan belaka. Juga kita mesti sungguh-sungguh memiliki suatu sikap berpengharapan hanya kepada Allah dengan penuh keberanian. Kita tidak melaksanakan kewajiban keagamaan kita di bawah pimpinan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang sifatnya manusiawi. Kita meminta supaya kiranya pengharapan kita kepada Allah merupakan pengharapan yang sungguh-sungguh membuat kita melakukan perbuatan yang gagah perkasa, dan dunia tahu bahwa kita memiliki Allah yang berpihak kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah dijelaskan, kita memahami bahwa pertama, Engkau ya Tuhan Allah selalu berupaya memelihara, menopang, menjaga umatnya. Sekalipun umatnya berada di lembah kekelaman, penderitaan, kesusahan, kesulitan, tetap saja kita mesti menyadari Tuhan selalu beserta kita. Yang kedua, tentu kita harus sungguh-sungguh bersukacita karena pengharapan kita di dalam Tuhan yang berkemenangan. Kita tidak takut terhadap musuh-musuh apapun, dan kita selalu meminta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang memberikan kemauan dan kemampuan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan kita bisa menyatakan kemenangan itu. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan di tengah-tengah pluralitas keyakinan dan di tengah-tengah situasi ritual-ritual keagamaan. Namun kita berkemenangan karena kita bergantung, bersandar, berharap hanya kepadanya, yang selalu ada dan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.